Tim Dokes DVI Polda Jabar sudah berhasil mengidentifikasi 34 jenazah dari seluruh kantong jenazah yang sudah dievakuasi dalam bencana longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Selasa malam, tim Dokes DVI Polda Jabar telah menerima 50 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Dari 34 yang sudah teridentifikasi, 30 diantaranya sebelumnya telah diserahkan pada pihak keluarga. Untuk update terakhir pada malam hari ini ada kedatangan 10 kantong jenazah. 10 kantong jenazah ini berarti jumlah total dari kemarin 40 menjadi 50 kantong jenazah. Dan alhamdulillah untuk dari jumlah kantong jenazah ini yang kita sudah lakukan proses postmortem dan antemortem, kita ada penambahan dari 30 menjadi 34. Dan 34 ini yang barusan dirilis oleh Kabid Dokes. Informasi terkini dari bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan Sunandar. Selamat malam, Vida. Jadi sampai Selasa malam, berapa jumlah korban yang telah teridentifikasi? Ibrahim, dari hari keempat ini, Ibrahim dan juga saudara, DVI dari Polda Jabar ini berhasil mengidentifikasi totalnya sudah 34 korban dan 30 diantaranya ini sudah diserahkan ke keluarga para korban. Hari ini Ibrahim dan juga saudara dari DVI Polda Jabar ini menerima 10 lagi begitu ya. Atau maksud kami ya betul 10 lagi kantong jenazah yang untuk dilakukan identifikasi yang sebelumnya juga sudah postmortem dan juga antemortem ini dilakukan begitu ya sebelum identifikasi ini dilakukan. Dan sore hari tadi Ibrahim dan juga saudara Posko DVI Polda Jawa Barat ini menerima 5 lagi kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi kejadian TKP tepatnya di RW 11 Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan hingga pukul 20 atau sekitar pukul 20 tadi, Ibrahim dan juga saudara kami pantau kalau di Posko DVI, keluarga yang memang mencari sanak saudara mereka, yang masih kehilangan sanak saudara mereka begitu ya, ini masih berkumpul di Posko DVI untuk kemudian menunggu proses identifikasi yang memang ini dilakukan tanpa henti begitu ya oleh kepolisian dari DVI Polda Jawa Barat, dan harapannya dengan mereka menunggu di Posko DVI nantinya hasil ini bisa segera mereka dapatkan setelah tentunya proses identifikasi ini selesai dilakukan. Tadi Ibrahim dan juga saudara ini yang sudah berhasil diidentifikasi di hari ini ada 34 dan proses identifikasi ini berdasarkan keterangan dari Dokpol DVI begitu ya. Ini dilakukan dengan menyertai atau melihat sidik jari, lalu juga postur gigi dan juga dari rekaman medis para korban. Dan tentunya kalau dari Posko DVI ini masih membuka terus nonstop begitu ya bagi siapa saja warga ataupun korban terdampak dari bencana longsor yang memang masih mau melaporkan kehilangan gitu ya, untuk penambahan data pencarian ini dibuka 24 jam, Ibrahim. Vida, lalu bagaimana dengan rencana kembali pencarian korban esok hari? Seperti apa skemanya? Ya, Ibrahim, hari ini memang difokuskan begitu dari tim SAR gabungan, tepatnya dari Basarnas ini memfokuskan untuk mencari korban longsor di sektor A. Karena memang di hari ini titik atau sektor A ini berhasil atau tim SAR ini berhasil mendapatkan sejumlah korban dari sektor A. Namun memang Ibrahim dan juga saudara untuk esok hari tim SAR ini akan mencoba memperluas jangkauan pencarian atau fokus pencarian ke sektor B karena memang di hari ini ditemukan 1 korban di sektor tersebut. Dan untuk alat berat Ibrahim dan juga saudara hari ini 13 alat berat juga dikerahkan. Namun memang kendalanya
dengan kondisi tanah yang masih labil dan juga tanah yang bergerak begitu ya. Ini diantisipasi oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan kayu. Harapannya besok cuacanya mendukung dan tadi perluasan sektor dengan sejumlah relawan yang dikerahkan dan juga ada K9 dari kepolisian. Diharapkan besok para korban ini bisa kembali ditemukan, Ibrahim. Baik, terima kasih Vida Alatas dan juga Sunandar untuk lapornya langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat.